Mahfud MD. Sekali tembak langsung kena banyak kelompok yang bakal tuding pemilu curang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut, pada tahun 2024 nanti, pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan pemilu tahun 2024. Nah, pemilu curang. Iya. Sekarang selama era reformasi, pemilu masih curang. Cuma beda. Meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain, tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu, curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik melawan partai politik. Anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya. Meskipun sama-sama satu partai, karena dicurangi. Kata Mahfud MD. Coba ini. Saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya. Tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal itu curangnya di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dalam pemilu tahun 1999, saya batalkan karena memang curang. Katanya. Hayu, Mahfud ngomongin siapa nih? Coba lihat kembali beberapa pilpres. 2 kali pilpres, yaitu tahun 2014 dan 2019, di mana kubu Prabowo selalu berhalusinasi merasa menang pilpres, meski hasil quick-count kredibel berkata sebaliknya. Bahkan ada lembaga quick-count abal-abal yang memenangkan mereka. Coba lihat kembali pilpres USA antara Joe Biden dan Donald Trump. Trump kalah, tapi merasa tidak kalah. Bahkan pendukungnya berdemo dan membuat kerusuhan di gedung Capitol. Trump mengklaim kekalahannya adalah hasil dari penipuan. Kejadian ini adalah yang pertama kalinya terjadi. Yang terbaru adalah hasil pemilu di Brasil. Pendukung mantan presiden Jair Bolsonaro yang tak terima kekalahan menduduki Gedung Kongres Nasional, Mahkamah Agung dan Istana Presiden hari Minggu kemarin. Mereka bahkan membuat kekacauan dan kerusakan. Mereka tidak terima kemenangan presiden terpilih, yaitu Luiz Inácio Lula da Silva. Mereka percaya pemilu dicurangi, apalagi hasil pemilu sangat tipis. Bolsonaro mendapatkan 49,1%, sedangkan Lula da Silva mendapatkan 50,9%. Pertanyaannya, akankah keributan model begini akan kembali terulang pada Pilpres tahun 2024? Mengutip apa kata Mahfud MD tadi, pasti akan ada yang menuding pemilu curang, KPU curang dan sejenisnya. Siapa? Ya jelas kelompok sebelah, karena mereka yang paling otot berkuasa, tapi tidak siap kalah. Maunya menang dan merasa paling layak menang. Kalau kalah, maka ini adalah konspirasi dan intervensi dari alien dari planet Antabaranta. Mari kita tarik benang merahnya. Pada bulan September tahun 2022 lalu, SBY muncul ke publik dan membuat pernyataan menggelikan. Dia turun gunung. SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilu tahun 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, dia harus turun gunung untuk menghadapi pemilu tahun 2024. SBY juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang dia terima, entah dari mana,
Pilpres tahun 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres. Ini adalah tembakan pertama. Jadi, kalau nanti Demokrat mewah mengaku dicurangi, maka kalian tidak perlu heran. Mereka adalah pelopor dan paling jago dalam urusan disolimi dan dicurangi. Akting mereka sangat baik sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh. Selain itu, ingat lagi tingkah kekanak-kanakan dari Amin Rais saat Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU. Mulutnya masuk mode emak-emak kurang kasih sayang, merapat dan ngoceh tak jelas, menuding istana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya nanti Amin Rais menuding KPU curang, kalian juga jangan heran. Hahaha. Selain itu, siapa lagi yang bakal teriak pemilu curang? Bagaimana dengan Prabowo? Dia juga punya bakat loh. 2 kali ikut Pilpres adalah bukti pengalamannya. Dan yang terakhir adalah para kadrun dan kelompok penjual agama yang mendukung mantan gubernur seiman. Mereka mungkin bakal paling kencang suaranya. Belum apa-apa aja pemerintah sudah dimusuhi dan dihina dengan segila-gilanya. Kita hanya bisa berharap semoga pemilu tahun 2024 berlangsung kondusif. Meski kita tahu banyak orang gila yang siap bikin rusuh. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwar.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?